Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun salam, daun pepaya, cakep. Cakep. Yang jawab salam pada jadi orang kaya. Amin. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam masuk surga. Daun salam dimasukin kerantang. Yang jawab salam mudah-mudahan gak pada punya utang. Yang aminnya kenceng kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasazahu 'ala niran. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hassin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Ketua silaturahim yang sama-sama insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Ustazah yang saya muliakan, juga ada Level Armina ya, Bu Hajah yang saya muliakan beserta timnya, juga Syariful Bait Bapak Haji Ali beserta Ibu serta abangku yang sama-sama insyaallah semuanya dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada bahasa yang pantas kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini, walaupun cuaca dari ba'da zuhur hujan, termasuk saya dari rumah ke sini pakai mantel. Biasanya saya ceramah jamaah rahimakumullah pakai gamis, pakai imamah, cuman karena pakai motor takut disangka Batman kan. Iya, takut disangka Superman. Ya, makanya alhamdulillah karena yang undang abang saya jadi silaturahim ke sini, ketemu semua ya sama jamaah yang hadir. Mudah-mudahan silaturahim kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang hadir insyaallah ini air hujan jadi saksi di hadapan Allah. Mudah-mudahan jamaah yang hadir ini semua pada panjang umur sampai 70 tahun, sampai 90 tahun, ya 125. Amin ya robbal alamin. Ya udah sedang aja ya. Nah, yang penting mah kita meninggal dunia sudah haji dulu, sudah pada umroh, sudah banyak tabungan, anak-anak udah pada nikah, udah nimang cucu. Amin ya robbal alamin. Suatu kebanggaan, kebahagiaan itu kalau kita dikasih rumah tangga yang barokah. Mama makna barokah, apa itu arti barokah? Barokah itu ziyadatul khair alal khair ba'da harokah. Jadi yang namanya barokah itu tambahnya kebaikan setelah ada upaya. Jadi yang namanya ikhtiar usaha itu wajib. Kayak kita nih pengen kan masuk surga, pengen kan Bu? Pengen masuk surga? Kalau saya lihat ibu-ibu di sini, bapak-bapak ini wajah-wajah ahli surga semua, amin. Potongan-potongan surga semua, amin. Cuman baru potongan. Jadi ya nanya sama di center itu. Kalau baru potongan kan belum beres ya. Ini kita lagi diberesin di majlis taklim nih. Dari rumah ikhlas karena Allah, pasang niat ikhlas. Jangan salah niat. Termasuk saya datang ke sini nyari aplok amal nyari amal soleh supaya tambah doa pulang doa bawa berkah lagi dari siapa Ustaz mah nggak usah mikirin berkat, itu mah urusan majikan. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang diberikan berkah oleh Allah itu tandanya rumah yang senang dibacain Quran, rumah yang senang dibacain salawat Nabi, rumah yang senang dibacain ratibul hadar, rumah yang senang dibacain daripada sirah nabawiyah. Itu rumah bakal dapat berkah. Terutama jamaah rahimakumullah, rumah yang barokah itu tandanya adalah senang diadakannya majelis taklim. Nih kayak Pak Haji Ali nih, 3 kali nih majelis taklim tawakuf di sini. Dari malam Jumat, malam Senin sampai sekarang. Alhamdulillah, ini barokah. Jangan khawatir, kedatangan tamu ke rumah kita itu ada jatahnya rezeki dari Allah buat kita. Kadang-kadang kan orang takut, ya, ditempatin pengajian rumahnya takut, ya. Ceudah, mau taklim besok tempatnya di rumah Ceudah ya? Enggak, belum siap, belum punya duit. Itu omongan jadi doa. Siapin aja, siap, ntar datang ke rumah, insya Allah duit mentar belakangan. Ini ibu yang datang nih pengen pada punya duit kan, pengen kan? Pengen kan? Ibu pengen nggak dompetnya nggak pernah kosong, ada terus dompetnya? Bawa dompetnya biar nggak pernah kosong, bawa aja. Isinya mah ntar belakangan, nggak ada yang tahu ini isi dompet. Tetangga saya dompet isi koran, ini nggak ada yang nanya ini. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nih kita nih kelemahan umat Nabi Muhammad udah seudon. Tanam husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena husnudzon itu bagian daripada doa. Pengen punya rumah bagus, husnudzon, insya Allah bisa. Pengen haji, pengen umroh, yakin bisa. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, tanamkan rasa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka dengan sesama manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa ini hari terakhir di bulan Sya'ban. Ya, walaupun nanti kita nunggu isbatnya, ya, kapan itu tarawehnya, ngikutin aja pemerintah. Seandainya ada yang dulu ini malam ada yang taraweh, biarin, ibu gak usah ngomongin orang yang lagi taraweh. Itu mau ngomelin orang yang lagi taraweh seandainya, mungkin dia mazhabnya beda, pemahamannya beda. Nah, kita mengikutin aja sami'na wa ta'na kepada ulil amri, kepada pemimpin, karena kita punya pemimpin, punya pemerintah. Kapan terawihnya? Nanti seandainya malam nih, ya udah ayo ikut. Besok ya ayo ikut. Ya, yang penting jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan niatin satu, kalau siang puasa, malamnya terawih. 2 paket ini jangan sampai ditinggal di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa siangnya, malamnya tarawih, maka Allah ampuni dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nggak punya dosa dengan puasa, dengan kita tarawih nggak punya dosa. Makanya niatin, bukan hanya puasa doang kita ngejalanin di bulan Ramadan, tarawihnya kudu full. Jangan waktu 10 awal Ramadan doang kita semangat di musola. Orangnya masih di rumah, makanannya sama sejadah udah ada di musola. Ada nggak yang model itu? Orangnya masih di rumah, masih buka puasa. Itu makannya dibungkus sama sejadah di depan jamaah rahimakumullah, udah nungguin 10 awal Ramadan tuh. Giliran udah malam ke-11, Allahu Akbar, udah mulai repot tadi pagi dari pasar. Mau bikin kue akar kelapa, iya kan? Bikin lagi apa lagi? Nastar. Jadi orang pada terawih, ibu sibuk bikin kelapa, ya akar kelapa, sama bikin dibikin cakep-cakep, udah mateng, udah bagus, dimasukin ke toples. Subhanallah, yang cakep-cakep ditanya sama anaknya, ini buat apa mak? Ntar buat lebarannya, padahal masih lama. Dia rela ninggalin tarawih demi nastar. Tinggal beli aja nastar, akar kelapa mah nggak usah kita ninggalin tarawih demi kue.
Akhirnya bapaknya pulang terawih jamaah rahimakumullah, pengen ngicipin produk emaknya, istrinya. Mak, aromanya enak banget nastar. Giliran dibuka jamaah rahimakumullah itu toplesnya, kata mamanya, jangan makan yang bagus-bagus, ono yang pada gosong aja. Ada ibu yang udah begitu ada. Kerudung apa? Allahu Akbar. Yang bagus-bagus. Apalagi bicara masalah pahala di bulan Ramadan tuh kaum ibu yang banyak. Ibu mah jam 2 udah bangun buat ngangetin buat sahur. Bapaknya masih tidur. Ibu mah bu jam 4 udah sibuk di dapur, udah siap masak buat suami, buat anak-anak. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mempersiapkan untuk buka orang puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Jadi kalau kita nih ngejamin di rumah ada 5 orang, berarti ibu yang masak dapat pahala orang puasa 5 orang. Terus saya himbau ke ibu-ibu, sunnah kalau mau buka puasa makan kurma yang manis-manis. Bu, jangan langsung gorengan, nggak nyunah namanya. Kurma 3 tuh begitu ya. Pokoknya yang ganjil aja, kalau nggak 3 7. Kalau nggak 7 14. Iya ya itu mah terserah. Yang penting ganjil judulnya. Kalau nggak stoples. Begitu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, makanan ringan dulu biar nggak kaget perut kita. Sunnahnya minum air putih, terus doa dulu. 3 menit sebelum azan maghrib, jangan liatin kolak. Itu mau 3 menit, udah liatin kolak sambil ngomong ngebatin, romanya enak banget ya kolak ya. Itu udah ngurangin pahala. Ajan di masjid Allahu Akbar dibatalin. Bisa contohin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal syukur wa bika man wa ala rizqatu bi rahmatika ya arhamar rahim. Buka puasa, Ustaz. Buka puasa. Alhamdulillah. Yang manis-manis. Kurma 3. Ada roti, makan roti buaya. Enggak apa-apa. Ya, karena persiapan jadi imam kita mah. Jamaah rahimakumullah, habis buka puasa, ya, tuh berangkat tarawih. Jangan tinggalin. Pulang tarawih baca Quran, minimal harus ada target selama bulan Ramadan hatam minimal sekali. Minim itu. Syukur-syukur 3 kali. Gitu kayak ibu insya Allah lah. Baca Quran mau udah biasa di rumah ya. Kalau saya lihat sih wajahnya pada banyak tadarus Quran. Kalau tetangga saya aja kalau di bulan Ramadan sehari tuh sampai 5 juz. Iya, juz alpukat, melon, semangka. Banyak juz deh. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Kembali bahwa sebelum masuk bulan Ramadan, apa yang perlu kita persiapkan? Pertama, iman. Karena orang yang berpuasa yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah seruan Allah, bentuk sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Apa manfaat puasa? 1, orang puasa itu sehat. Makanya kenapa orang mau operasi kudu puasa dulu biar sehat. Dan kita mohon maaf nih bu, sehat itu mahal. Ada orang nggak boleh minum bu, boleh minum kalau sudah buang angin. Orang yang habis operasi, berarti sehat mahal nggak? Mahal. Boleh minum kalau bisa buang angin. Tetangga saya ada orang nggak bisa buang angin bu, jual mobil 1. Ternyata buang angin mahal nggak? Makanya kalau ada suami buang angin biarin, jangan dibalas. Iya, cuma kadang-kala kita mohon maaf ya. Ya Allah, dulu mah waktu ini pengantin baru bu, saking jaga harga diri kita ya sama suami gitu. Ya Allah bu, pengen buang angin di 4 bu. Bener kan? Ditahan di 4. Ini ada suami. Iya kan? Oh udah punya anak 1, punya anak 2 sama ya Allah. Itu suami lagi ngopi depan TV.
Maaf ya Bu ya. Mohon maaf. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu mahal. Ibu pilih mana? Punya duit Bu 100 juta. Tapi sakit saben hari ke rumah sakit. Enggak punya duit, sehat pilih mana? Bingung kan? Oh, iya jawabannya begitu. Sehat ya punya duit, karena di dunia ini semuanya serba fulus. Ma fulus wa alamatul mulus wa lisal fulus manfus. Iya, Paham? Iya, paham. Ada uang, subhanallah, mesti lancar urusannya. Ibu kalau orang punya duit ngaku ke pasar, tinggal milih doang. Ibu pernah nggak kalau suami lagi punya duit, ibu dibawa ke pasar sama suami, pernah nggak? Pernah. Lebaran doang. Itu pun udah dipesan sama suami, mah yang modelan aja ya daster ya, yang 70.000 ya. Kalau saya enggak Bu, saya sama istri saya ya Allah sayang banget, karena ngerasa saya seperti ini nih, sukses seperti ini, mohon maaf ya. Ini karena doa istri saya. Istri saya itu mohon maaf nggak bisa tidur enak sebelum suaminya pulang. Ini sekarang suami saya, istri saya, Bu, istri saya nih sekarang nih itu di belakang pintu tadi, belum tidur, nungguin lilin. Allahu Akbar, nungguin saya, suaminya belum pulang. Benar Bu. Saya kalau keluar nih ya mau ceramah nih, bilang sama istri saya, yang saya udah 27 tahun rumah tangga. Sampai sekarang saya panggil istri saya sayang, Bu Sada. Iya, Beb, cantik. Benar saya mah, kalau nggak percaya nanya sama istri saya. Orang nggak ada. Nggak ada. Itu panggilnya sayang, cantik, solehah, ya Allah. Bukannya saya ngerasa pagi-pagi yang bikinin teh manis istri saya, yang bikinin sarapan istri saya. Makanya saya karena sayangnya sama istri, Bude, benar. Saben bulan saya biasa tuh kalau punya rezeki saya kasih 7 juta sebulan. Cuman saya tulis Ustaz buat 6 bulan. Sama juga. Turah. Paham kan? Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, maka di bulan Ramadan nanti akan sebentar lagi hadir, apa yang kita persiapkan? Iman. Yang kedua ilmu. Karena banyak orang yang puasa enggak dapat pahala. Kamil shaimin laisa lahu min syiyami ilal jiwal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan nilai pahala puasa, hanya yang dia dapat adalah lapar dan dahaga. Kenapa? Puasanya dia nggak punya ilmu. Puasa sih puasa, tapi ngomongin orang. Gibah. Orang lewat diomongin, sore jam 5:30 tukang bakso bawa gerobaknya bunyi, kiat, diomongin ya. Emang nggak kuat beli ban apa ya om? Udah gerobak udah goyok dibawa. Itu ngurangin pahala. 5:30 duduk di pos ronda, kan biasanya yang suka duduk di pos ronda kan bapak-bapak kan ya? Apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Iya bapak-bapak, ibu-ibu mah enggak. Iya jarang ibu-ibu mah. Iya, kecuali di sono ya, dekat laut. Jadi jamaah rahimakumullah, itu kayaknya mohon maaf, rugi kalau nggak ngomongin orang. Ingat, pahala puasanya nggak dapat, sayang kita nggak makan nggak minum. Kalau ngomongin orang, masih mending daripada ngomongin orang, itu zikir sama Allah. Saya kasih amalan buat ibu-ibu biar rezekinya lancar. Amin. Ibu pengen nggak rezekinya lancar? Ibu setiap masuk rumah itu assalamualaikum, ada orang nggak ada orang, tetap assalamualaikum. Kalau ada orang dijawab waalaikumsalam. Kalau nggak ada orang dijawab sendiri aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Lalu baca surah Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi sekali. Maka kalau kita ngamalin ini, kata Rasulullah, dia tidak akan fakir miskin sampai anak keturunannya dijamin sama Allah. Amin. Barang siapa yang baca ya ayatul kursi di rumah 1 kali, maka 40 rumah kebagian berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kudu senang kalau kita punya tetangga ustaz. Cuman kadang-kadang mohon maaf, umumnya orang nggak demen sama ustaz sama ustazah. Karena Pak ustaz itu rezekinya lancar. Nih hari ini saya 3 tempat ustazah. Benar, 3 tempat. Makanya kata saya Umi nggak usah masak. Emang kenapa? Apalagi yang manggil saudara saya atau saya. Jadi jamaah rahimakumullah, saya sih udah pasang niat ya Bu ya, bener pasang niat saya mah.
Ya seandainya dibawain alhamdulillah gitu ya. Kalau nggak ada gimana caranya kan ya. Karena kan beda ya. Mohon maaf nih, ini survei membuktikan ya. Yang namanya ustadz, yang namanya ustazah, yang namanya jamaah itu beda. Apalagi ustadz lagi ceramah itu beda. Ustadz ceramah nggak bisa makan. Kalau jamaah mah bebas mau makan selonjoran iya kan? Makanya saking sayangnya itu sohibul bait, sayangnya itu pengurus jamaah sama ustadz karena memang ada masanya, ada waktunya suruh makan, makanya ngerti dibungkusin buat ustadznya dan bungkusannya juga beda. Biasanya, mohon maaf ya, kemarin saya ceramah di Mutiara Gading 3 besek. Iya. Malah ditambahin 1 besek lagi berusaha. Jadi 4 besek. Saya berangkat ya, nyetir motor. Ada yang nyindir jamaah saya. Dapat 4 besek. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah sedikit amat ya 4 buat Pak Ustadz nih. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu udah jam 3:05, asar jam 3:15. Saya itu sudah komitmen kalau masuk waktu sholat itu saya sudah ada di rumah Bu Ustazah, karena saya punya musola di rumah. Doain juga saya udah punya madrasah Bu Ustazah. Iya, tinggal punya travel haji. Ini mau kerja sama Bu Ustazah juga. Amin. Mudah-mudahan saya sih yang niatnya Bu aja pengen nih warga jamaah nih semuanya jangan ada yang nggak haji umroh, semuanya pada haji semuanya. Pada umroh semuanya. Apa? Karena kita nih mati nggak bawa apa-apa. Bu, mati nggak bawa apa-apa. Disimpan di bank ratusan juta. Allahu Akbar. Kalau meninggal dunia buat siapa? Ahli waris. Rebutan. Iya rebutan. Tapi kalau kita sudah haji, sudah umroh, siap lagi lagi. Udah punya bekal. Karena apa jaminannya? Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa, tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surganya Allah. Ibu pengen masuk surga kan? Iya. Amin ya robbal. Berangkat haji. Amin ya robbal. Cuman yang namanya haji itu ada 2 syaratnya. 1 niat. Yang kedua nabung. Nabung gak usah banyak-banyak, sehari 5 juta. 5.000. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang sehari 5.000, mohon maaf, tukang jualan pecel ya, Bu Ustazah ya, itu bisa haji 20 tahun kemudian. Berangkat haji karena jual pecel. Tetangga saya mohon maaf jual kangkung bisa haji, jual kangkung. Iya, saya bilang sama Engkong punya jualan kangkung. Berangkat haji. Tapi saya nggak punya apa-apa, Ustaz, cuma jualan kangkung doang. Sebenarnya itu ngomong ngegas juga, padahal orang kaya sebenarnya. Ternyata subhanallah dia diam-diam daftar umroh, Bu. Ustaz, doain saya, insya Allah nggak lama saya mau umroh. Alhamdulillah. Engkong barokah ya Kong, berkat doa dan jual kangkung ya Kong. Bukan jual kangkung doang Ustaz, tanah yang jual kangkung itu saya jual juga. Tanah yang ditanam, yang buat nanam itu saya jual. Oh pantas. Berenat begitu. Mohon gitu mah. Alhamdulillah tetangga saya beda lagi Bu Ustazah. Tetangga saya itu nulis nomor. Tanah ini dijual seluas 1.000 meter. Berarti 1 hektar. Bu bener berangkat ibadah haji Bu, timbang nulis nomor doang nyangkut di pohon. Tanah dijual, hubungi nomor sekian. Bener, subhanallah, berangkat haji, berangkat umroh gara-gara nulis nomor yang nyangkut di pohon. Makanya ntar kalau lagi jalan-jalan ada tulisan rumah dijual, pohon dijual, tulis ya Bu, kali aja rezekinya dari situ. Amin ya robbal. Tidak menutup kemungkinan. Kalau Pak Ustadz mohon maaf, berangkat haji ini subhanallah rahasia Allah. Pak Ustadz tidak punya duit Bu Ustazah, karena saya nih profesinya si matupang, siang malam tunggu panggilan. Paham? Oh panggilan ya. Kalau ada panggilan, kalau nggak ada Allah, saya nggak khawatir. Anak saya 3 menyantren semua, sekarang udah lulus pada ngajar semua. Modalnya apa? Doa, minta sama Allah. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali dengan doa. Doa silahul mukminin, doa senjata umat Islam. Nabi Sulaiman itu punya kelebihan yang luar biasa.
bisa berbicara dengan makhluk Allah. Kenapa? Punya ilmu, punya keimanan yang kuat kepada Allah, punya doa yang kuat kepada Allah. Itulah kunci kita, bisa merubah ketetapan apapun. Yang tidak punya bisa jadi punya, yang lemah jadi kuat, yang ingin jauh ke Mekah Madinah secara logika tidak sampai kalau kita yakin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Buah jeruk, buah delima, itulah nama-nama buah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.